Saya pikir ilmu saya dan sampean ya unda-undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Naji karena beliau alim bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Qudwatunal jami' fi'lan wa qawlan wa hala Syekhuna al-Faqih al-Mufassir Kiai Haji Maimun Zubair, Syekhuna Kiai Haji Abdul Wahab, Syekhuna Kiai Haji Muhammad Najih, dan semua ahlu baiti Syekhina yang kita hormati, teman-teman Anwar yang kami cintai. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus di atas, padahal kita ini fi tabqatin wahidah, sama-sama tahta Syekhin wahid, tahta murabbin wahid, yaitu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Dari sisi itu saya minta maaf. Dari sisi yang lain jenengan harus minta maaf saya karena ini bully saya ini. Artinya bully itu kesannya di atas, tapi ini makmur, diperintah, diatur. Jenengan al-amirun atau al-amir, jenengan pemerintah. Jadi dari sisi ini jenengan keren ya, ngatur-ngatur saya. Tapi begini, sengaja saya tidak bawa makalah, tahun kemarin juga tidak bawa makalah, karena saya datang, saya matur ke Siid ketika beliau minta saya datang. Saya datang tapi tidak sebagai narasumber, ya seperti umumnya santri alumni. Jadi ya saya datang saja karena ada tugas memberi orasi ilmiah. Kita mulai begini. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum fi amri dinihim, itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum, lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi, sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir yang bisa saja cindil tikus itu halal, hanya karena berdasar dalil, misalnya kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka, tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khobais. Jadi kadang mawadiul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram, tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khobais, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindil tikus itu kalau sama dakok di ruang tamu jijikkan enggak? Ya jijik, ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta itu beliau ngendikan, dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha il Madinah. Fakulluhum wa ta'ani fasammaituhu al-Muwatta.
Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju, fakulluhum wa ta'ani, semuanya sepakat. Fasamaitu al-Muwatta, maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri, dewean, terus dikultuskan santrinya, serambutnya gondrong, terus muridnya jari dulang Nabi Khidir, kelambine kok kali Jogo itu, terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim di takrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting, kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Baha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal kata. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponakan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh nikah. Jadi statusnya istri itu orang lain ajnabiyah, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Terus wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasah ini. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Naji karena beliau alim bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama enggak jelas gitu ya, sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Baha, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, katanya. Utun itu lugu, bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah, kok ranking? Nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Mungkin zakat ziroah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya porogabit itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin porogabit, saya pakai matematika pesantren. Itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab, ummiyin. Gak usah diterjemah apa, sudah ummiyin saja. Ummiyin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%, kalau kita bilang kan rubul usyur.
Ya sudah 1000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubuknya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap porogapit, saya sudah cepat 1000 usurnya 100 rubuknya 25, namanya rubuul usur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa porogapit cepat ketimbang sampean porogapit 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faro itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lajab di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu terus saya jawab, aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayyak sifabikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzati sodq, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodqun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Mbah Zubair yang ma'ruf bil fiqhi. Dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jogeman merusak sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong, di murid Zakaria Al-Ansori, beliau di murid Ibnu Hajar terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak di murid ngalim itu yo isin hak katanya. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki pun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf.
Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok gue enggak, saya nak. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin nikmat. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai apa? Nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah. Itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampai cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban sadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mbek wong bedui sing ra roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung doa, ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asyatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitabnya. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah sahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asyatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat maksudnya. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asyatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai. Banyak sekali diantaranya yang saya syukur sekali yaitu tadi ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri dan kita syukur sekali.
Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadza, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadhu bihil huquq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia, haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik? Setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa sealim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya yang disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja. Fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Yo kandhani pisan umat temen aku yo la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah, bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jaish. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fala tunzilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi, posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pada. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin, itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Ini alhamdulillah ini beliau rawuh.
Kalau terusakan. Itu di Asra Badrin itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi. Termasuk mimpinihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masalu kayak Abu Bakrin masalu Ibrahim. Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalau Nuh. Qala rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina napa dayar. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna islamuhu. Artinya gini. Jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial, karena ini manusia, saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah. Tentu ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Almar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah itu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tuna rabbahum bil ghadat, terus wala ta'du'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'alum sama Nabi karena enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Saya kira demikian. Nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mushaffa. Saya sinau bughot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang bughot in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya, fa'ilam yakun mislah, kata Imam Malik, ya dakhum gitu. Dakhum yantaqimu wa min dzalimin bi dzalimin. Summa yantaqimu min kilaihima. Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita, musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos. Kalau keos nanti safkut dima, tentu itu yang enggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, inna ibni hadza la sayyidun wa la Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Syekhina Kiai Najih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dan ngersanipun para masyayikh, para kiai, dan ngersanipun para alumni Pondok Al-Anwar ingkang kawula mulyakaken. Nggih nembe niki kula ketemu jenengan teng acara-acara ngeten iki. Biasane mboten nate nggih dikongkon, libat juga napa tujuane mboten ngertos kula. Nanging kula nggih husnudzon insyaallah berkait Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun bahas serta ingkang kula aturake mugi-mugi bermanfaat. Langsung mawon kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan pesantren selalu menjadi kajian menarik, bukan hanya karena memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan pendidikan lain. Ila akhirih, dalam kehidupan pesantren memiliki potensi keberagaman dalam berbagai hal kultur yang dapat menyatu dalam kesatuan Republik Indonesia.
Di pesantren iki pun dangu kados ingkang dipun aturaken moderator kalau sampun dangu. Nah niki dereng wonten undang-undange nembe sakniki dipun rancangaken nggih. Tapi nggih kathah kendalane. Kathah kendalane. Mun didamel sae di owah-owah dikurang-kurangi. Kalih sing anti pesantren jenengan mestine sampun ngertos. Niki monggo didongake mugi-mugi undang-undang niku tetep sing menghormati pesantren salaf mugi-mugi mboten diilangi Allahumma amin. Mugi-mugi berhasil nggih kersane napa nggih ora ilang ngaji-ngaji niki lho gen ora ilang Allahumma amin. Al hadiniyah wa kunusal anallaha yaj'al ya Allah ya Allah al-murasyah li qarar fi mas'alatil ma'ahid ad-diniyah ma'ahid as-salafiyah fi biladina ij'alhu ya Allah muqarraran sabitan nafi'an lil ibad wal bilad mudhiran lil barakati al-ma'ahid as-salafiyah wal muhibbiha ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khulafasyidin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pesantren juga merupakan yang tidak hanya mendidik pada pencerahan akal saja, tapi juga mendidik terhadap pencerahan jiwa. Pesantren tradisional atau salaf merupakan salah lembaga pendidikan yang sangat diperhitungkan dalam mempersiapkan ulama masa depan. Ini yang memperhitungkan ini ya orang-orang yang senang dengan ilmu agama. Tapi kalau nggak senang ya malah menjadi bumerang menurut mereka. Sekaligus sebagai garda dalam memfilter dampak negatif kehidupan modern. Tapi sebetulnya orang-orang yang nggak seneng dengan pesantren itu juga memakai orang-orang pesantren. Dulu memakai Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu wetonan jam saren, nggih. Juga wetonan termas wallahu alam. Tapi yang terkenal jam saren. Kemudian pernah di Mekah sebentar, tapi kemudian pindah ke Kairo agak lama, dan di Kairo lah akhirnya beliau berubah dari salaf ke modern. Artinya dia mengenyam pendidikan pesantren. Din Samsudin itu orang NTB ya, anaknya kiai lah istilahnya. Banyak sekali Nur Wahid apa itu ya. Dan banyak sekali siapa dulu ketua Muhammadiyah itu, ya Allah, dari Solo dulu itu boten sing riyen sederenge. Dan Mas Mansur niku kiai niku nggih. Mas Mansur niku kiai alim saking Surabaya. Niku sing apa? Dresmo nggih asli. Ada kiai siapa dulu zaman 80-an itu saya lupa. Izin? Nggih, Azhar Basir. Niku nggih teng Termas. Artinya mereka sinis dengan pesantren tapi make orang pesantren ditokohkan. Nah iki sama nak kepinteran tapi gak ndek akal iso dimanfaatno ya. Iso di gawa nang HTI, gawa Muhammadiyah, ada kan? Wong alumni Sarang aja ada yang ikut apa? Thariqah Akmaliyah ya. Ngerti Thariqah Akmaliyah? Di daerah Pucak Wangi cedeke
mertuane Dawam itu loh, paham? Kan itu betul Akmaliyah niku napa saenake kadang sholat kadang enggak sholat tapi ono duwike terus Pak. Khodame konti ke. Hasil sanadnya ke Siti Jenar, paham? Ada sebuah cerita menarik pada suatu hari Nyai Khairiyah putri Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, istri Kiai Muhaimin bin Abdullah bin Muhaimin bin Abdul Aziz, salah ini bukan Abdul. Muhaimin bin Abdul Aziz silaturahim ke Hadratus Syekh Ki Maimun Zubair. Beliau dawan sebelum meninggal, beliau ini sebelum Mbah Khairiyah meninggal. Beliau dawan dan berpesan kepada Mbak Yai Maimun mewanti-wanti supaya pondok pesantren sarang jangan dirubah-rubah, biarlah tetap salaf. Karena kalau pondok pesantren sudah berubah kurikulumnya maka akan sulit kembali ke salaf seperti pondok Jombang. Begitulah kira-kira daunnya Nyai Khairiyah pada Mbah Maimun. Nyai Khairiyah ini alim, ini perempuan tapi alim sekali, putranya Mbah Hasyim. Kayak yang alim itu, yang lainnya kurang alim masalahnya. Maafnya ya. Beliau dawan dan misal mana tadi? Begitulah kira-kira daunnya Nyai Khairiyah kepada Mbah Yai Maimun. Alhamdulillah di sarang pendidikan formalnya tidak dicampur dengan salaf. Perlu diketahui bahwa sejak dulu keberadaan pesantren salaf mencetak ulama handal. Baru kemarin saja hari Senin Mbah Maimun atau saya wasiat atau apa namanya pesan di MGS agar tidak dirubah pelajaran-pelajarannya, tetap memakai kutubus salaf. Baru kemarin Bu di mana? Di Al Anwar akhir sana awal sana sering sekali tiap mau itu begitu. Al Anwar 1 ya, ini harus tetap salah. Di sana perlu diketahui bahwa sejak dulu keberadaan pesantren salaf mampu mencetak ulama handal seperti Syekh Nawawi Banten pengarang tafsir Munir dan Nihayatul Zain, Syekh Mahfud Termas pengarang dan syarah apa Takfatul Qorib itu apa namanya? Ki Nawawi punya syarah Fathul Qorib apa? Al-Qutul. Ya itu pernah saya baca juga. Nihayatul Zain juga pernah, alhamdulillah. Tafsir Munir juga pernah. Pengarang dan Syekh Mahfud Termas pengarang pengarang kitab Manhaj Dawi Nazar dan Mauhibah Dzil Fadli. Ini besar 4 juz ini. Mauhibah Dzil Fadli ini syarah apa? Manhajul Qawim ya. Muqaddimah Ba Fadl. Mauhibatu Dzil Fadli syarhi muqaddimati Ba Fadl. Itu 4 juz. Banyak ilmunya. Pernah ada salah satu muhakkik percetakan yang Darul Minhaj ya, mencetak itu, muhakkiknya itu dosen di Universitas Asy-Syafi'iyah ya. Di apa? Syafi'iyah di mana itu di Serang. Garut juga punya. Dan Muhammad Sadi nggih. Niku pernah ke sini ke Mbak Amon dan ke saya juga, itu cerita itu luar biasa, itu seharusnya harus dibaca di pesantren karena itu kebanggaan orang Indo, orang Jawa, enggak orang Arab ngarang koyo ngono kangelan. Itu pernyataannya Syekh Sadi, dosen Universitas apa? Jami'ah Al-Jami'ah Syafi'iyah. Itu muhakkik, termasuk muhakkik. Itu Masya Allah luar biasa, yakni istaw'abal masail wa ahkamaha dagikon apa faslan sangat jeli sekali. Enggak ada kitab seperti Mauhibahul Fadil untuk mutaakhirin ya, itu sudah enggak ada seperti itu. Di luar biasa sekali.
Cuman sayangnya tidak sampai bab jinayat, tidak sampai bab apa? Muamalat, hanya sedikit sekali muamalat. Hanya bab ubudiyah, karena Minhajul Qawim itu hanya bab ubudiyah saja. Manhaj Qawim disarai oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, tafsir yang apa? Syarah yang mutawasid. Disarai juga Ar-Romli, syarah yang shaghir ya. Syarahnya kecil. Tapi Manhaj Nur 4 juz besar-besar. Nah, itu sebetulnya mestinya harus ada yang baca. Syekh Hashim Asy'ari, pengarang kitab Risalah Ahlussunnah Jamaah Irsyadul Mu'minin dan An-Nurul Mubin dan Awdhul Bayan dan lain-lain. Syekh Sanjambas dengan karyanya Sirajut Talibin Syarah Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali. Ad-Durrul Farid Syarah Manzumati Jauharatit Tauhid. Al-Kawakibul Lama'ah wa Syarhuha karangan Syekh Abdul Fadl Sunari Tuban. Jadi tadi ada membahas siapa? Kiai Termas, Mahfud Termas. Itu kemarin Mbah Mun di MGS dan sebelumnya sudah banyak. Jadi sing ngurip-ngurip rak-rak sing dadekno rame ngaji kitab agak besar-besar atau besar-besar itu Pondok Termas. Saya pernah melihat sasaan Mbah Mahfud Termas, sasaan Kiai Mahfud Termas Mahali. Jadi Kiai Dimyati mengasuh Pondok Termas itu ngajar kitab-kitab, tapi kitab mau sasane wis dikirim digawekna karo Mbah Mahfud Termas. Saya pernah lihat itu fotokopinya. Wae Gus nika tambak beras nika. Mboten sing sederenge malih sing nate teng Mekah nika insyaallah. Gus tambak beras sepuh niku lho, ajaib sepuh kawin sedan jas niku. Gus Nasir, G Nasir. Waktu beliau di sini mondok, saya lihat sendiri fotokopinan sasaan Kiai Mahfud Termas, kiriman kepada Kiai Dimyati itu ada. Bahkan saya alhamdulillah ngaji tafsir Baidawi juz awal saninya, juz awal dan sebagian juz ani saya di motokopi dari naskahnya Gus Koyum, itu sasanya Mbah Mahfud Termas juga. Luar biasa, paham? Mbah Mahfud ini seolah-olah udah a'lamu ahli Jawa ya. A'lamu ahli Indonesia, paling alim itu Mbah Mahfud Termas radhiyallahu anhu. Dan itu punya dulur Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud Mekah ngarang dan seterusnya itu. Dimyati, Mbah Dimyati yang mengasuh pondok dan ngajar-ngajar, dan kitabnya sudah sasan disediani Mbah Mahfud ya. Ada lagi Mbah Abdul Rozak atau Abdul Hanan, itu Torekot Syadzili ya, ngajar. Sekarang cabangnya di Solo mungkin. Yang terakhir atau yang pertama nggak tahu, namanya Kiai Dahlan ya, atau Ahmad Dahlan. Itu punya murid atau punya teman atau punya murid ya Kiai Ahmad Dahlan tadi, yang apa? Yang Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah itu, yang asalnya namanya Darwis. Kemudian agar santri yang keberadaannya diakui dunia internasional. Kemudian jadi Mbah Mahfud bin Mbah Abdullah ya, Abdullah bin Abdul Manan. Abdul Manan ini ngaji sama Syekh Murtadha Az-Zabidi, pengarang Ihya. Jadi kuno sekali, alhamdulillah.
Nah, Kiai apa itu? Kiai Abdul Manan atau kiai-kiai kidulan itu biasanya lebih kuat kepriyainane ya. Nah, makanya bisa ngarang-ngarang banyak. Nek kiai kene iki kiai apa? Pesisir lor iki ora biasane kurang kepriyainane. Mulane angel nulis-nulis. Ini mungkin Pak Bak mungkin juga nggak ada priainya mungkin ya. Ini guyon, ini saya ngomong dahulunya Mbah Mun biyen wisan kecil saya sudah. Kemudian agar santri mengenal perkembangan global kekinian, maka pesantren telah menampilkan kajian gambaran karya ulama ahli sunnah madzhab arba'ah seperti Al-Fiqh Al-Manhaji. Ini sering dibuat apa? Takbir-takbir ya di Bahsul Masail maksud saya. Karya Dr. Mustafa Khir, Mustafa Bugha, Ali Asyarbasi ya. Asyarbasi ingat saya ya. As-Salafiyah marhatun zamaniyah mubarakah la madzhabun islamiyun fi kusira kubul kinat dhawabitul masra karya Syekh Said Ramadan Abuti rahimahullah taala. Rawaiyul Bayan tafsir ayatul ahkam. Tafsir ayatul minal Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Al-Fiqhul Islami karya Wahbah Zuhaili, Mafahim Majibantus Saham, Manhajus Salaf ila akhiri karya Abu Ya'id Muhammad Ali Al-Maliki. Sebenarnya sebagian ilmu umum, jadi maksud saya ini contoh-contoh kitab yang dikarang oleh mutaakhirin tapi insya Allah masih dalam koridor madzhab arba'ah atau ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya sebagian ilmu umum itu sudah diajarkan di pesantren seperti ilmu falak, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ilmu balaghah tanpa contoh-contoh Al-Qur'an ya. Contoh-contoh syair-syair itu ilmu umum, ilmu bahasa kan. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu hisab yang peranannya vital dalam ilmu faraid. Yang kesemuanya itu dijadikan sebagai alat untuk memahami Al-Quran, Al-Hadits dan kitab. Begitu juga dalam Al-Quran dan sudah ada sebagian pembahasan ilmu umum, sains, teknologi dan ekonomi seperti ayat anzalnal hadida fi ba'sun syadid wa manafilun nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ini akhirnya jadi ilmu sekarang, ilmu senjata nuklir, senjata itu yang mutakhir, yang hebat-hebat itu semua dari hadid. Tapi kemudian tambah modern, hadid dikalahkan dengan air ya, dan seterusnya. Air masih kalah dengan sodakoh, uang istilahnya. Dari dalil di atas para ulama menyatakan bahwa mempelajari ilmu maupun pekerjaan yang bermati dan tidak menimbulkan madharat termasuk fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mempelajarinya maka sudah mencukupi, bukan serta-merta harus berbondong-bondong semua umat Islam digiring untuk menjalankannya, apalagi mewajibkannya kepada setiap individu umat Islam yang terkesan. Hal itu termasuk fardu ain. Ini kesalahannya orang sekarang kalau sudah terbelalak dengan modern, kabeh kon modern ya. Ini sebetulnya ekstrim ya. Sebetulnya orang modern kebanyakan radikal, memaksakan kehendaknya mempelajarinya. Kalau kita semangat untuk kesalafan atau ilmu agama, karena orangnya sudah sedikit ya. Yang masuk pondok berapa persen kan? Pondok pesantren sekarang yang ngajar kitab-kitab salaf juga sangat sedikit. Hanya kitab-kitab kecil, hanya mauidhah saja. Tapi ya sudah lumayan. Alhamdulillah kalau masih ada kiainya yang mengajarkan apalah kitab-kitab mauidhah atau kitab tafsir Jalalain masalah. Artinya kalau sudah ada maka cukup bukan mana tadi?
Juga tidak harus terkekang oleh konsep atau sistem tertentu, apalagi sistem sekolah dengan kurikulum ala filsafat barat yang sesat dan menyesatkan. Dan dalam mempelajarinya pun harus berniat untuk menunaikan fardu kifayah sehingga mendapat pahala dari Allah SWT. Termasuk dampak negatif dari kurikulum pesantren terhadap budaya pesantren adalah semakin memudahnya keikhlasan bertolabul ilmi, khidmah kepada ahli ilmi, terkikisnya sikap tawadhu, andap asar, nurut pada kiai, sopan santun berubah menjadi mengkritisi, mengkritik kebijakan. Dahulunya kiai mereka menganggap kiai hanya sebatas pemilik pondok dan yayasan, ikhtilat antara laki dan perempuan, budaya camping, pramuka, pacaran dan lain sebagainya. Sehingga tanpa disadari kalau pesantren menerima kurikulum, maka mereka telah terjebak dalam budaya rancangan Yahudi dan Salibis. Perlu diketahui bahwa hampir keseluruhan ilmu umum terpisah dari ilmu agama, karena dari ilmu akidah atau tauhid, karena tidak pernah menyebut Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta, persis seperti paham Dahriyah. Di antaranya mengatakan bahwa langit tidak ada, adalah hanya atmosfer saja, kiamat hanya proses alam, planet bumi dan planet-planet lainnya sudah ada sejak berjuta ribu tahun, alias alam ini zatnya qadim, seperti paham filsafat yang baik teori evolusi dan evolusi. Begitu juga teori Darwin yang kufur itu, yaitu berpendapat yang mengatakan bahwa adanya kekuatan berdiri di dalam alam ini dan mengatakan kehidupan tidaklah diciptakan tapi muncul secara kebetulan. Manusia berasal dari kera dan masih banyak lain. Menyikapi ilmu-ilmu di atas, kita harus selalu mengingat dan memegangi dua bait karya Syekh Ahmad Ad-Dardi dalam Manzumah Khalidabayah, "Wa may yaqul bit-tab'i aw bil ilah fadzaka kufrun 'inda ahlil illah, wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala tatafuti." Menurut kami tabiat ilat dan quwwah muda'ah itu satu paket. Artinya jika seorang meyakini kejadian alam raya ini murni karena ketiga faktor tersebut, ini sebetulnya jangan quwwah muda'ah ya. Kalau quwwah muda'ah yang paket itu quwwah dzatiyah, yang satu paket itu, ini salah tulisan. Jadi kalau quwwah muda'ah ini kekuatan yang diberi oleh Allah, itu tidak kufur. Kalau ada orang bilang ini punya kekuatan diberi oleh Allah, ini tidak kufur. Tapi kalau tanpa menyebut Allah, kekuatan alam, tanpa ingat dari Allah, kekuatan itu dari Allah, ya kufur. Nauzubillah min. Jadi ini salah tulisan. Tabiat ilah dan al-quwwah adzatiyah gitu ya. Itu satu paket. Artinya jika meyakini kejadian alam raya murni karena ketiga faktor tersebut tanpa mengikutsertakan izin Allah, tanpa jangan mengikutsertakan ya, tanpa izin Allah, tanpa campur tangan izin Allah masalah, maka hukumnya kafir. Namun jika mengikut sertakan izin Allah, maka hukumnya sebagai pelaku bid'ah. Kenapa? Ilmu seperti itu kita bila-bila ila akhirih. Walhasil ini sebagian besar tulisan ini sebetulnya sudah saya tulis waktu ada 100 tahun Ki Hasyim Asy'ari di Universitas Muhammadiyah. Saya diundang waktu itu. Ya tentu panitianya kecewa. Pengennya adalah tetap membolehkan ilmu-ilmu yang. Jadi saya tampilkan di situ bahwasanya Ki Hasyim Asy'ari itu di samping akidahnya kuat, aswaja, dia adalah pejuang aswaja, tapi juga beliau adalah pembela pendidikan agama. Namun anak-anaknya, putra-putranya ini kemudian merubah sampai tadi Mbah Khairiyah tadi, Bunyai Khairiyah itu wadul, mengeluh sekali ketika wafat, berpesan agar di sini jangan berubah.
Jadi itu ceritanya begitu. Tapi mereka tidak, insya Allah tidak mangkal karena saya sejarah kan, memakai sejarah, bukan memakai nafsu. Ini apa yang saya sampaikan apa adanya. Kami tidak ingin mengkafirkan orang, jangan salah paham. Kan pemikiran apa tadi bitopi au bil ilah au bil quwati dzati, ya ini menurut ulama kita adalah kufur. Omongan seperti itu bukan kufur. Wonge ya aja diarani kufur. Kalau wong Islam nggih, mungkin dia ya lagi lali kepengen untuk ijazah ya dan seterusnya, nek ngomong lillahi ta'ala dari Allah semuanya nanti apa bijinya jelek nanti ya, mungkin ya susnudon aja lagi gendeng dunya lah mungkin ya. Ada pesantren yang sudah kadung baru ada umumnya atau pesantren modern ustaz sifatnya darurat, itu sifatnya darurat untuk nasrul ilmi. Sebab zaman sekarang dipaksa kita untuk punya ijazah, ini faktor modern ini, dan harus sebetulnya nggak ada paksaan itu dari undang-undang, nggak ada, nggih, sebetulnya nggak, undang-undangnya kudu apa guru SMP, guru MTS, kudu S1, gak ada undang-undangnya, Bang. Tapi yang begitu itu dari belakang undang-undang dia menteror. Jadi orang modern itu bulan bali ini ikut teroris betulnya, Bang. Kok ijo kowe gak iso mangan, ngene kala akeh lha ngene iku. Nen gak iso iki, gak iso mulang. Ya ana ya alumni sarang iso mulang, cuman ya gen ngregani liyane sing wis S2 ya. Kowe golek kejar paket le ngono wae ya. Kan ono ngene iku, tapi ora disyaratno kudu. Gak S gak iso mlebu kowe, ora ono. Undang-undange ora ono, Bang. Dan kita kan ngajar agama. Nah ini makanya undang-undang pesantren ini harus digulkan yang membela agama, nggih. Terus kita doakan. Ya dia urusan agama, kita mestine kudu sing ngolang agama di sekolah umum itu kan. Nah, tapi kok nek gak duwe S jerene gak oleh. Itu sebetulnya undang-undangnya enggak ada, dibuat-buat sendiri supaya modernnya menang. Nggih, memaksakan kehendak mereka, jurkam-jurkam, pemaksa-pemaksa. Katanya demokrasi ya, tapi prakteknya makso ya. Nauzubillah. Jadi goroh. Demokrasi itu hakikatnya teroris juga goroh, nggih. Nah, kita ya ora berarti anti demokrasi ya, anti modern, kita ya wis piye meneh darurat. Nah, ini seperti yang saya sampaikan ini. Lingkungan yang ngono kita ditekan ngono, jane undang-undange ya ora ono. Alhamdulillah mereka gawe-gawe goroh. Hok ya bahasa sekarangnya. Pancen benci ku apa? Padahal mau lho sing jirine ormas modern, jirine gak seneng pesantren, gak seneng kiai, halah ya nganggo kiai ya. Kiai sing wis lemes ya. Wis prodene gelem dadi pengurus kono. Iki santri kadang nek pinter iku diincer ngono-ngono iku ya. Mau lho tak ceritane hati-hati. Apa maneh nang NU ya maklum cah tempate pokoknya digait nang liberal ya maklum ya. Ada pesantren yang kadung Masjid Misbab zaman sekarang ini memaksa ya, ini bukan undang-undang, ini perorangan, paham? Oknum-oknumnya, dan harus diupayakan untuk mengadopsi kitab-kitab salaf. Ya, ini di dalam pesantren yang ada umumnya itu harus tetap ono kitab salaf, nggih maksudnya. Syukur kalau bisa porsi kesalafan itu diperbanyak sehingga berimbang, bahkan kalau bisa melebihi, kalau bisa ini mestinya, kalau bisa melebihi ilmu umumnya.
Dan lagi anak didiknya harus diajari niat belajar yang benar. Jika yang dipelajari ilmu agama maka harus ikhlas lillahi ta'ala. Namun jika yang dipelajari ilmu umum, IPA, IPS, matematika, maka boleh diniati duniawi ijazah. Akan tetapi lebih baik diniati isti'anah bitilkal ulum al-hadithah atau ad-dunyawiyah ala i'anatil muslimin fi syu'unihim, biar gampang tadi loh masuk di biar mengajar, bisa mengajar untuk dirinya ya. Kalau ketepaan dari PNS umpamane ya iso bantu-bantu orang Islam dan seterusnya. Umpamane jadi bupati yang iso bantu, tapi ya dekne utangnya akeh bayar ya sumpene. Apa nyalon nih kau Pak Guru matematika, para bapak guru dan pendidik juga harus demikian. Mereka mengajar ilmu agama di sekolah umum harus tetap lillahi ta'ala. Nek iso ya cok sing umum sing apa iku unggul-unggul ngene kok ora usah ya. Sing rada desa-desa ngono lho. Mah wis unggul akhire duwe akeh cepet mati ya. Santri katik pengen di sekolahan unggul, pos guru neng sekolahan unggul cepet mati. Aku pengalaman, muridku ana sing ngene iku wae. Tak izini rumangsaku gen naful, gen nafak ngene. Sayangnya aku kok ngene unggulan tapi daerah kula wonten apa? Ditawani pesantren dados guru-guru teng SMP. Kula ditawani teng SMP unggulan. Ya semoga. Baru kula izini ndang gak ana setahun wis mati sakno nggih. Nggih sing rada desa ngono ae, rada murah-murahan ya. Aja sing penting lillahi ta'ala ngomong ngajar agama kok, nen. Ngajar agama. Dikai gaji cilik ya wis ridho nggih. Ridho ngoten mawon. Sing penting iso mulang niku wis kemenangan zaman akhir niki. Ingkang kula ngertos sing ngoten wallahu alam. Para guru harus tidak usah memedulikan besar kecilnya harga gaji, bahkan berkomitmen harus mengajar meski tidak digaji. Niki omongan sakniki nggih wis angel nggih. Biyen kula nulis niki masalah eling ana guru teng MGS sing tasih dadi guru niku cerita biyen niku kula nek melepas metu dadi guru niku dibeat kali Mbah Him. Senajan gak gaji nggih tetep kula mucal. Ngono iku kunane ngoten nggih. Saiki MGS yo akeh sing golek donya ya. Bahkan fenomena itu loh, anak-anak sekarang ini mungkin anak-anak sampean mungkin ya, atau pondok mus atau apa itu ada yang gak teko kejaba ape ikhtibar. Ya Allah, undang-undang wis gak iso munggah niku, paham? Wis dielingno wingi alhamdulillah. Iku piye? Berarti dalune berarti dekne mutolaah HP ya. Nah niku sing repot niku. Sampai awane gak iso melek, gak iso neng sekolah niku MGS durung muhadharah tambah akeh ya. Wis repot iki zaman akhir niki. Hendaknya gaji sebenarnya dari IURAA tidak usah memberikan, bahkan harus mengajar. Hendaknya gaji yang bersumber dari itu iuran siswa ditasukkan untuk menafkahi keluarga, dan gaji yang bersumber dari pemerintah hendaknya digunakan untuk membayar listrik, PDM, pajak, BBM, pulsa, dan kebutuhan non konsumtif, beli kitab, beli buku dan seterusnya. Mungkin beginilah penjelasan makalah yang sering didhawuhkan oleh Kiai Maimun Zubair, awakmu sekolah apa wae wis jamane biasanya ya. Saiki wis jamane sekolah. Sing penting ojo ninggalno ngaji. Dan beliau sering mengutip alal aqil ayakuna arifan bi zamani hafizan
lilisanih mukbilan ala sya'nih. Dalam konteks sekarang arifan bizamani beliau artikan memakai sistem sekolahan klasikal ya. Sedangkan mukbilan ala sya'ni diartikan melestarikan ilmu-ilmu agama dengan huruf Arab pegon di sela-sela sekolahan atau di luar pelajaran sekolahan. Maksudnya di dalam pesantren selain jam sekolah. Hafidhon lisani disuruh diam, alaikum bis ditafsiri diam ya, alaikum bis sukut wa mulazamatil buyut waridho anil qut ilaan tamu. Itu hafidhon lisani, ojo jurkam berarti ya. Keunikan pesantren salaf yang tidak dimiliki oleh lembaga pesantren adalah adanya barokah selama para santri mampu untuk berkhidmat dengan ikhlas dan didukung oleh kealiman dan kewirayaan para pengasuh. Ilakhiri saya kira sudah banyak yang saya baca, bisa dibaca sendiri-sendiri. Alhamdulillah ini walaupun tidak kecil, tidak terlalu banyak, tapi insya Allah bermanfaat bagi anda sekalian. Yang penting atine kula suwun tenggene ngaji lan kepengin selamat nggih, kepengin selamat ya Allah. Selamatkanlah kami, keluarga kami dari fitnah-fitnah Syiah, fitnah-fitnah Wahabi, fitnah-fitnah liberal. Kemarin saya ditelepon oleh Gus Koyu, beliau berkata dia dilapori oleh pengurus PBNU di Ansor Banser ini sudah ada pengkaderan untuk membenci umat Islam yang garis keras dianggap murtad dan seterusnya. Dan saya alhamdulillah nggak ikut garis keras Allah ya, berkahnya Mbak Mun juga. Dan ada pengkaderan merumuskan Tuhan, menggambar Tuhan. Akhirnya terus Tuhan itu nggak ada, atau ateisme. Sekarang sudah banyak, ini banyak susupan-susupan PKI. Mari kita waspada, kita doakan semoga pesantren dengan kesalafan ini dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsis ila yaumiddin, mubarakan ila yaumiddin. Kita mendapatkan barokahnya, kita menjadi tengah-tengah, tidak radikal tapi juga tidak liberal. Allahumma amin. Tidak Syiah juga tidak Wahabi. Semoga inilah yang saya harapkan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kebanyakan atau kurang atau menyinggung perasaan, ini darurat untuk pemantapan belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.